Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ode dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, tugas besar mata kuliah perpajakan. Tentang modul yang kami ambil adalah modul pertama tentang konsep dasar pajak. Nah, anggota kelompok kami diantaranya, boleh dilanjut Pak David? Ya, pertama ada saya, Jason Lee Rusli, kemudian ada Muhammad Rizal, ada Alif Novian Hardiansyah, dan juga ada Pak David Tides Sagita. Oke, kemudian kita akan membahas pajak itu apa sih sebenarnya. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pajak sendiri adalah salah satu pilar pendapatan negara terbesar yang di dalamnya memainkan peranan penting dalam membiayai berbagai program dan juga kegiatan pemerintah. Menurut definisinya sendiri, pajak adalah kontribusi wajib yang memang harus dibayar oleh tiap individu maupun badan hukum kepada negara yang memaksa dan juga sudah diatur menurut undang-undangnya. Nah, pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Adapun pajak ini bukan semata hanya untuk pendapatan dan belanja negara, namun juga dilihat dari tujuannya, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah terhadap segala programnya yang bermanfaat untuk masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengambil dari yang lebih mampu dan juga memberi kepada yang kurang mampu, hingga alat regulasi guna mengendalikan perilaku ekonomi seperti memberlakukan pajak tinggi pada barang mewah ataupun pajak rendah pada kebutuhan pokok. Boleh dilanjut Pak David? Nah, pajak sendiri adalah kontribusi finansial yang wajib dibayarkan oleh warga negara dan badan hukum kepada pemerintah. Nah, iuran ini diperlukan untuk membiayai berbagai program dan juga kegiatan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Nah, pajak ini diatur dalam undang-undang dan juga dikelola oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Proses pemungutan pajak melibatkan pengumpulan, perhitungan, dan juga penagihan dari wajib pajak. Nah, pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Ini berbeda dengan transaksi komersial, di mana pembayaran itu biasanya terkait dengan barang atau jasa yang diberikan. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara, dan dana dari pajak itu digunakan untuk membiayai berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan juga pertahanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alif Novian Hardiansyah. Silakan, Alif. Baik, terima kasih Jason. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan hukum. Negara mengharapkan setiap individu dan juga entitas untuk bisa berkontribusi melalui pembayaran pajak. Pajak bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang. Tidak ada pilihan bagi warga negara untuk tidak membayar pajak, kecuali dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh hukum. Berbeda dengan transaksi komersil, pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan negara secara keseluruhan, bukan untuk keuntungan individu. Dana pajak juga digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Boleh di next, Pak David. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter. Pajak berperan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Dana dari pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat rutin, misalnya gaji pegawai maupun pembangunan atau infrastruktur layanan publik dan sebagainya. Contoh pajak yang berkontribusi dalam fungsi budgeter. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, dikenakan pada penghasilan individu dan juga badan usaha. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, khusus pada barang mewah seperti mobil. Yang keempat ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, dikenakan atas kepemilikan tanah. Fungsi pajak yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Beberapa contoh penerapan fungsi regulasi melalui pajak. Yang pertama itu ada taraf pajak ekspor. Negara dapat menetapkan tarif pajak rendah atau nol untuk mendorong ekspor.
Yang kedua, ada pajak tinggi pada minuman keras untuk bisa mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, tarif pajak atas penghasilan mengatur distribusi kekayaan dan juga kesetaraan. Dan yang keempat, pemberlakuan tax holiday atau memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu dalam periode tertentu. Bisa di next, Pak David. Manfaat pajak untuk negara. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Dana dari pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai program dan juga kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga pertahanan. Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengenakan pajak lebih tinggi pada individu atau perusahaan berpenghasilan tinggi. Pemerintah juga dapat mendanai program sosial yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Penyesuaian tarif pajak juga dapat mempengaruhi konsumsi barang tertentu dan mendorong investasi. Adapun kebijakan perpajakan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi serta pajak juga berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan juga transparan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rijal. Terima kasih. Baik, terima kasih Alif. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pajak untuk masyarakat. Dari dana pajak digunakan untuk membiayai layanan publik yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, ada pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Pajak juga digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial, mencakup bantuan sosial, subsidi, dan program pengentasan kemiskinan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana pajak juga dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh pajak dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sekaligus membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun asas-asas pajak yaitu asas equality, menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Artinya, orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus membayar lebih banyak pajak daripada mereka yang memiliki kemampuan rendah. Pajak harus dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan yang jelas dan pasti. Ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah. Pajak harus dikenakan pada saat objek pajak diterima atau terjadi transaksi. Ini memastikan efisiensi dalam proses pemungutan pajak. Proses pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Efisiensi ini mencakup pengumpulan, perhitungan, dan penagihan pajak. Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan pemungutannya. Yang pertama ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung dikenakan hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan tertentu, seperti membeli barang atau menggunakan jasa. Contoh pajak tidak langsung meliputi yang pertama ada pajak tambahan nilai atau PPN. Yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah PPNBM seperti mobil ya. Yang ketiga ada pajak bea masuk dikenakan pada barang impor. Yang kedua yaitu ada pajak langsung. Pajak ini bedanya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu yang pertama ada pajak penghasilan PPH, yang kedua ada pajak bumi bangunan PBB, dan yang ketiga ada pajak kendaraan bermotor dikenakan pada kendaraan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak David. Terima kasih. Terima kasih Rizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu adalah pajak subjektif. Pajak subjektif dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak. Besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kemampuan individu. Contoh pajak subjektif meliputi pajak PPH atau pajak penghasilan, pajak kekayaan dikenakan atas kepemilikan aset seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Selanjutnya yaitu pajak objektif. Pajak objektif hanya memperhatikan kondisi objek pajak tanpa memperhatikan kondisi wajib pajaknya. Contoh pajak objektif yaitu pajak impor yang dikenakan pada barang impor untuk bea masuk, pajak atau barang-barang impor yang
masuk ke negara, lalu pajak penjualan atas barang mewah atau PNBM khusus pada barang mewah seperti mobil. Bea matre dikenakan pada dokumen tertentu seperti surat-surat perjanjian, pajak, kendaraan bermotor, dikenakan pemilihan kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak. Yang pertama adalah pajak negara. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Dana dari pajak negara digunakan untuk membiayai berbagai program kegiatan pemerintah di tingkat nasional. Contohnya pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan PPH, tambahan nilai atau PPN, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pajak daerah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, biasanya untuk di provinsi, kabupaten, dan kota. Dana dari pajak daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di tingkat lokal. Contoh pajak-pajak ini adalah pajak meliputi pajak PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Berikut kesimpulan dari presentasi ini bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat pada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum tanpa imbalan langsung. Unsur dan ciri-ciri pajak termasuk sifat memaksanya, ketidakberimbangan jasa langsung, dan penggunaannya untuk pembangunan negara. Pajak mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik serta berfungsi sebagai sumber keuangan dan alat regulasi negara. Prinsip-prinsip pemungutan pajak meliputi asas yuridis, wilayah, kebangsaan, dan sumber yang memastikan pemungutan pajak adil dan efisien. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Sekian tugas besar mata kuliah perpajakan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.